Masa penahanan Sambo itu 120 hari. Makanya kita harus paham ini ya. 120 hari sejak dia ditahan. Kalau lewat 120 hari, maka kalau belum lengkap, Sambo akan bebas. Viral kemungkinan Ferdi Sambo bisa bebas dari tahanan. IPW dan Komnas HAM beber penyebabnya. Kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi oleh Ferdi Sambo terus jadi sorotan publik, bahkan viral di media sosial. Terbaru, Indonesia Police Watch atau IPW dan Komnas HAM membeberkan beberapa hal yang dapat jadi penyebab Ferdi Sambo bisa bebas dari tahanan. Pihak IPW memberikan analisis berdasarkan masa penahanan Ferdi Sambo. Jika pihak kepolisian masih belum bisa melengkapi berkas kasus ini di kejaksaan hingga masa penahanan habis, maka Ferdi Sambo bisa bebas. Pernyataan IPW ini viral di media sosial. Salah satunya diunggah di Instagram @rumpi_gosip. Sementara Komnas HAM memberikan analisisnya dari sisi kesaksian para tersangka. Berikut ulasan selengkapnya melansir dari Tribun Sumsel dalam artikel Heboh Ferdi Sambo Bebas, Penahanan Tinggal Menghitung Hari, penjelasan IPW, perkara akan P21. Masa penahanan Sambo itu 120 hari. Makanya kita harus paham ini ya. 120 hari sejak dia ditahan. Kalau lewat 120 hari, maka kalau belum lengkap, Sambo akan bebas. Nah, lepas demi hukum dari tahanan, perkaranya tetap berjalan. Kita berhitung Sambo kalau tidak salah ditetapkan tersangka tanggal 9, ya. Tetapkan tersangka tanggal 9. Kalau sekarang berarti dia sudah ditahan 30 hari, ditambah sekarang tanggal berapa ini? 21. Berapa? Sudah lewat 2 bulan ya? 2 bulan, 71 hari. Dia sedang memasuki masa perpanjangan kedua untuk 90 hari. Ya, 71. Kalau kejaksaan mengembalikan lagi dalam 1. Analisis masa penahanan. Heboh Ferdi Sambo bebas setelah masa penahanan segera habis. Hal tersebut disampaikan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menyebut jika penahanan Ferdi Sambo hanya berlaku selama 120 hari atau 3 bulan. Masa penahanan Sambo itu 120 hari sejak dia ditahan. Kalau lewat 120 hari, maka kalau belum lengkap Sambo akan bebas atau lepas demi hukum dari tahanan. Perkaranya tetap jalan, ujar Sugeng. 14 hari ditambah 85 ya, 85 hari, maka diminta melengkapi. Kepolisian hanya punya waktu 35 hari lagi. Menurut saya sebelum 120 hari berkas ini akan P21 ya. Oke ya, jadi ini proses ini normal, bahkan karena kerja tim sus yang para senior itu berhasil, bisa ini normal. Problem yang kedua, pengungkapan kasus ini apa? Perusakan alat bukti, Pak. Untung istrinya Cuk Putranto ya, ketika penggeledahan ke rumahnya, itu kan CCTV-nya dirusak. Ada di rumahnya barang bukti itu. Oleh karena itu kan Cuk Putranto kena kode etik PTDH, kena juga dia yang namanya obstruction of justice. 2. Masalah rekaman CCTV. Kemudian Sugeng melihat adanya masalah kedua dalam kasus ini yang terus-menerus menghadapi kesulitan karena adanya dugaan barang bukti yang dirusak seperti rekaman CCTV. Pada saat itu rumahnya digeledah polisi yang ternyata ditemukan adanya kamera CCTV yang dirusak. Istrinya tiba-tiba memberikan satu flash disk. Rupanya ketika dibuka ketahuan Sambo di lokasi, tukasnya. Oleh karena itu Cuk kena kode etik PTDH dan obstruction of justice, yaitu tindakan menghalangi penegakan keadilan dengan merusak itu. Polisi bekerja bukan prasangka, penyidik pelit bicara karena tidak boleh bicara sesuatu yang belum diklarifikasi, jelas Sugeng. Apa itu obstruction of justice? Obstruction of justice adalah tindakan menghalangi penegakan keadilan dengan merusak itu. Nah, istrinya tiba-tiba memberikan satu flash disk. Rupanya CCTV tersebut dikopi ke flash disk tersebut. Ketika dibuka, ketahuanlah Sambo ada di lokasi. Ya, kan isunya dia ada PCR di luar.
isu yang PCR di luar juga nggak benar itu ya. Orang masa bintang 2 PCR di luar ya. Tetapi kan kalau polisi bekerja bukan prasangka. Penyidik makanya pelit bicara itu dia tidak boleh berbicara sesuatu yang belum diklarifikasi. Kalau IPW ngomong boleh bebas, Mbak Rama ngomong boleh bebas. Kita diberikan yang namanya kemewahan demokrasi untuk berbicara. Ya, jadi begitu. Tetap 3. Kesaksian tersangka. Ketua Komnas Hak Asasi Manusia atau HAM, Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan kekhawatirannya di kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, di mana bisa saja para tersangka bebas. Pasalnya sejauh ini dalam kasus kematian Brigadir J, polisi mendapatkan banyak sekali keterangan ataupun pengakuan yang berbeda-beda. Yang berbahaya adalah ini kan semua banyak sekali berdasarkan kesaksian-kesaksian, pengakuan-pengakuan. Kasus pembunuhan ya, bukan pelecehan, ujar Taufan saat dihubungi Kompas.com pada Jumat 2 September 2022. Taufan menjelaskan kesaksian itu lemah dalam kasus tindak pidana umum, tidak seperti di kasus pelecehan yang bisa dijadikan alat bukti, sehingga polisi membutuhkan alat bukti barang bukti lain, bukan sekedar pengakuan para tersangka dan saksi-saksi. Taufan mengaku khawatir apabila para tersangka di kasus pembunuhan Brigadir J tiba-tiba menarik kesaksian mereka. Yang saya khawatirkan kalau misalnya mereka ini kemudian bersama-sama menarik pengakuannya, BAP dibatalkan sama mereka, dibantah, kacau itu kan, tuturnya.